Oke, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Bregman Slowakndari dengan NIM 20120135. Saya adalah mahasiswa Stikom Uyalindo Kupang. Pada kesempatan ini kita akan membuat atau menganalisis dan perancangan sistem basis data dengan studi kasus sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyalindo Kupang. Kita di sini saya akan membuka dulu pada Excel-nya ya. Ini data-datanya yang akan saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Kita perhatikan seperti yang tampak pada layar. Ini adalah fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun. Dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama itu adalah login, lalu mengolah data profil, mengolah data admin, lemari, mengolah data rak, ada penulis, penerbit jenis buku, lalu pengunjung, mengolah data pinjam, dan mengolah data detail pinjam ya teman-teman. Untuk login ini ada dua aktor seperti yang tampak pada layar, yaitu admin dan pengunjung. Yang bisa masuk ke sistem login itu ada admin, pengunjung, ada juga yang lain bisa seperti masyarakat atau dosen-dosen yang lain ya teman-teman. Dan di sini untuk loginnya itu statusnya ya, pengunjung juga ya. Lalu mengolah data profil ini seperti tampak pada layar teman-teman, bisa lihat ada di sini juga ada perintah CURDS. Apa itu CURDS? Di sini ada beberapa keterangan ya teman-teman. CURDS itu yang pertama create, itu menambah data baru, lalu read, membaca atau melihat data, update, mengubah data, delete, dan yang terakhir S-nya itu mencari data. Yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah pengunjung. Admin yang dimaksudkan itu adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat umum. Itu yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian yang berikut mengolah data profil teman-teman. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Uyalindo Kupang. Yang berikut adalah mengolah data admin. Yang berikut adalah mengolah data admin, mengolah data lemari, mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari dan ada rak ya teman-teman? Ini karena di perpustakaan itu sudah pastinya ada lemari dan rak yang berfungsi menyimpan buku-buku, dan dalam satu lemari itu terdapat beberapa rak ya teman-teman. Yang berikut adalah tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki satu penulis, satu penerbit, dan satu jenis buku. Penerbit dan ini digolongkan dalam jenis buku ya teman-teman, untuk yang penerbit ini. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Di sini mengolah data pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Uyalindo. Berikutnya adalah mengolah data pinjam. Pinjam dan detail pinjam adalah satu kesatuan yang artinya satu kali transaksi peminjaman buku ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Oke, sudah dijelaskan sampai sini. Lalu untuk fitur loginnya di sini nantinya dapat diakses oleh admin dan pengunjung ya, seperti tadi. Kemudian mengolah data profil dapat diakses oleh keduanya yang ini. Ya, teman-teman bisa lihat statusnya ini ada ya, itu berarti bisa diakses. Yang ini tidak. Kenapa tidak? Misalnya di sini mengolah data admin, itu pengunjung tentunya tidak bisa masuk ke fitur mengolah datanya karena itu hanya admin saja yang berhak untuk masuk. Jadi statusnya di sini pengunjung tidak bisa mengaksesnya. Oke, kira-kira seperti itu.
Untuk fitur mengolah data buku dapat diakses oleh keduanya, namun untuk admin bisa melakukan CURD. CURD tadi itu create untuk menambah data baru, itu tentunya misalnya ada buku yang di perpustakaan, stok buku yang baru atau apa, nanti bisa di sini ya, bisa create, read, update, delete. Kemudian untuk mengolah data pengunjung, admin dapat melakukan CURD sementara. Pengunjung bisa menambah data baru, membaca atau melihat, dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan, pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah data sendiri. Tidak bisa mengubah, menambahkan, atau membaca data pengunjung lain. Berikutnya adalah mengolah data pinjam dan detail pinjam. Yang ini ya teman-teman, yang mana dapat diakses oleh keduanya. Admin hanya bisa melakukan CURD dan pengunjung juga bisa melakukan CURD, namun hanya bisa mengolah datanya sendiri. Dari data peminjaman, ubah, dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa diubah lagi atau dihapus. Berikutnya adalah ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui teman-teman. Jadi sistem ini menangani transaksi, tidak menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku. Yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Lalu ada dua aktor yang terlibat di sini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Dan pengembangan sistem menggunakan Visual Studio Code dan Xamarin versi 7.427 ya teman-teman. Jadi ini yang latest versinya, yang versi terakhirnya. Untuk versi yang terbaru bisa, namun dibatasi beberapa fitur-fitur. Jadi kita menggunakan yang 7.427 teman-teman. Lalu fungsi-fungsi produk ini dianalisis dan ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Uyalindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan lemari atau rak, maka ada perlu pendataan ulang lagi. Jadi setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Uyalindo dan melakukan peminjaman dan pengembalian buku wajib mendata diri terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku dan di-approve oleh admin. Nah, ini kira-kira sedikit penjelasannya. Lalu berdasarkan permasalahan ini ada kurang lebih sini ya teman-teman. Ya, di sini ada kira-kira ada 10 tabel yang akan kita bangun nantinya pada aplikasi Iksan yang database kita, DB perpustakaan kita ya teman-teman. Ini saya jelaskan dulu sedikit. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin di sini. Tentukan tabel admin yang fungsinya menyimpan data admin. Di sini ada tentunya ada ID admin, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Lalu di sini ada tipe-tipenya. Jadi integer itu berupa angka dan di sini PK ini primary key, artinya nomor yang admin yang satu tidak boleh sama dengan admin yang lain. Dan auto insertion ya, jadi terurut dia auto insertion ini. Nama itu menggunakan teks tentunya, lalu tanggal lahir kita menggunakan date. Lalu untuk yang status ini char kita menggunakan satu. Nanti akan dimasukkan misalnya 1 atau 0. Dari 1 itu aktif, 0 itu tidak aktif statusnya. Lalu yang itu berikutnya adalah lemari. Di sini ada ID lemari, sama juga integer, PK, itu primary key dan menjadi kunci utama, nama lemari teks. Lalu rak, tipe, ID rak, integer, lalu nama rak, teks. Nah, untuk yang lemari ini, untuk yang rak ini tentunya berhubungan dengan lemari karena di dalam lemari ada satu rak. Jadi kita harus menambahkan pada tabel rak ini ID lemari ya teman-teman. Jadi di sini ID lemarinya itu kita gunakan tipe integer dan FK. FK ini artinya foreign key atau kunci asing. Jadi nanti dia berhubungan begini ya teman-teman. Nanti kita tarik garis nanti berhubungan ke ID lemari di sini. Di sini sebagai kunci utama, namun di rak dia sebagai kunci tamu.
Berikut adalah buku. Di sini ada ID buku. Di dalamnya itu ada kita tipenya itu integer, primary key, dan auto insert seperti biasa. Ada judul buku, intisari, tahun terbit, ISBN, teks null. Apa artinya null? Null maksudnya bisa ditiadakan ya teman-teman. Maksudnya informasinya itu bisa, kalau ada buku yang tidak ada ISBN kan kita bisa lanjut saja, tidak harus mengisi ISBN-nya. Lalu jumlah halaman, jumlah buku, dan di dalam buku ini seperti yang saya bilang ada penulis, satu penerbit, satu jenis buku. Dan fungsinya itu foreign key semua ya teman-teman. Lalu statusnya itu char 1, panjangnya 1. Kenapa? Karena ini misalnya 1 itu kadaluarsa atau rusak begitu. Kalau yang 0 itu misalnya masih ada atau stoknya masih. Ini status buku ya teman-teman yang cari ini. Lalu varcharnya ini tahun terbit. Kenapa? Karena di dalam tahun terbit ini kan bisa, tidak harus ini kita menggunakan teks atau apa, bisa kita menggunakan misalnya 2014 atau berapa, panjangnya 4 di sini. Lalu ini penulis, seperti yang saya bilang, penulis, penerbit, dan jenis buku manfaat. Ini jenis buku. Jadi hubungannya itu adalah one to many teman-teman. Jadi di sini dia berfungsi sebagai primary key. Yang ini memang primary key, ini juga primary key, tapi nanti di tabel buku dia berfungsi sebagai foreign key dan hubungannya itu one to many. Ini satu, nanti bisa kayak kalau buat ditarik garis bisa dari sini satu, ini sini ke sini ke sini. Jadi misalnya penulis, penerbit, dan jenis buku. Di sini ada tipe-tipenya, ada nama seperti biasa, teks, tanggal lahir, date, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat. Lalu ada profil. Sini juga ada profil, nama, teks, alamat teks, email, telepon. Telepon tuh itu bisa teks juga sih. Soalnya kan dia tidak masuk ke dalam, kalau kita menggunakan karakter atau varchar itu maksudnya dia juga bisa berupa teks karena dia tidak masuk ke dalam untuk seperti aplikasi perhitungan. Jadi setiap nomor kan beda-beda kalau nomor telepon dari setiap orang kan, jadi kita bisa pakai teks saja, URL teks, deskripsi teks, kepala perpustakaan ini kita menggunakan teks. Lalu ada pengunjung, di sini sama juga, integer, TK atau inserment, nama, teks, seperti biasa. Jenis kelamin varchar 9, itu laki-laki dan perempuan ya. Pasti panjangnya itu, katanya itu dari sepanjang 9 ya teman-teman. Lalu email teks, telepon teks, kategori password juga teks saja. Karena tidak masuk dalam aplikasi perhitungan, jadi bisa gunakan teks, dan password ini pasti semuanya berbeda toh. Jadi kita bisa langsung gunakan teks saja. Lalu untuk ini tabel pinjam ya seperti ini. Untuk tanggal kembali juga di sini menggunakan date, lalu tidak harus null. Ini maksudnya tidak harus ada juga, tidak apa-apa ya teman-teman. Lalu ada pengunjung, di sini dia berhubungan dengan di sini yang ini ya teman-teman. Ada pengunjung one to one, jadi di sini dia boleh berfungsi sebagai kunci utama, tapi di tabel pinjam dia berfungsi sebagai foreign key. Di sini statusnya itu karakter, panjangnya 1. Itu lalu ada fieldnya yang namanya diserahkan, itu integer. Lalu diterima integer, ini statusnya null, artinya bisa ditiadakan. Lalu untuk yang tabel yang terakhir itu tabel detail peminjam ya, pinjaman. Itu ada ID detail integer, panjangnya tipenya itu primary key atau inserment, dan dia berhubungan dengan, kalau di detail pinjam kan pasti berhubungan dengan ID dan ID pinjam dan ID buku. Jadi dia statusnya di sini foreign key. Dan jumlah dari buku yang dipinjam itu berapa per hari, misalnya satu orang pinjamnya berapa, dari kita taruh jumlah integer di sini ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu penjelasannya, dan nanti di tutorial-tutorial berikut
kita akan masuk untuk mengolah datanya pada aplikasi Ixam. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak.